sambil berteriak dan menangis histeris. Selebritas Nikita Mirzani menolak untuk ditahan. Nikita Mirzani kini mendekam di rutan kelas 2B, Serang, Banten. Nikita tersandung kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi Elektronik dan pencemaran nama baik di media sosial yang dilaporkan seorang pria bernama Dito Mahendra. Dito adalah seorang pengusaha yang juga kekasih penyanyi Nindi Ayunda. Dalam kasus ini, sebelumnya Nikita hanya menjalani wajib lapor ke Polres Serang Kota. Tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan karena sudah tahap 2, penahanan beralih menjadi tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022. Tak main-main, ternyata Nikita Mirzani dijerat pasal paling ngeri di Undang-Undang ITE, bahkan kalahkan pasal yang menjerat Ferdy Sambo. Bukan semata-mata pasal 27 ayat 3 UU ITE yang membuat Nikita Mirzani dijebloskan ke sel tahanan. Ada pasal lain yang membuat Nikita Mirzani ditahan dan harus meringkuk di rutan kelas 2B Serang. Ternyata Nikita Mirzani dijerat pakai pasal 36 UU ITE yang merupakan pasal paling ngeri di UU ITE. Tidak itu saja, pasal yang dikenakan untuk Nikita Mirzani mengalahkan jerat pasal yang dikenakan terhadap Ferdy Sambo dan 6 anak buahnya dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sekadar diketahui, Ferdy Sambo dalam perintangan penyidikan, yakni menghilangkan dan merusak CCTV, dijerat menggunakan pasal 48 ayat 1 dan pasal 49 UU ITE yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani terjerat hukum gara-gara laporan Dito Mahendra, kekasih dari Nindi Ayunda. Dia dilaporkan pada 22 Mei 2022 karena diduga mencemarkan nama baik Dito Mahendra melalui media sosial. Salah satu ujaran Nikita Mirzani diunggah TikTok @reupload. Nikita menyebut bahwa Dito Mahendra namanya sudah jelek dan tukang tipu. Tak berhenti di sana, Nikita Mirzani juga menyebut hasil uang Dito Mahendra menipu dipakai untuk membeli barang mewah Nindi Ayunda. Dito Mahendra, kalian google aja namanya udah jelek, di google aja namanya jelek. Dia itu banyak banget nipu uang orang. Nah, uangnya itu dibeliin lah barang-barang mewah untuk si Nindi. Uang hasil ribu orang. Dia itu kayak Markus apa panjangannya? Maklar kasus. Tuduhan terhadap Dito Mahendra sebagai orang suka menipu ini tentu cukup serius. Apalagi Dito Mahendra bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pengusaha. Sehingga apapun yang membuat buruk namanya bisa berimbas pada bisnisnya. Dito diketahui seorang cucu dari seorang purnawirawan jenderal di era Orde Baru. Dia juga disebut-sebut memiliki saham di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dalam perkara laporan ke Polres Serang Kota yang dilayangkan Dito Mahendra, Nikita Mirzani pun bukan sekedar dijerat menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang dikaitkan dengan pasal 45 ayat 3 UU ITE. Sebab, bila hanya menggunakan pasal 27 ayat 3 jangto, pasal 45 ayat 3 UU ITE, maka ancaman hukumannya hanya maksimal 4 tahun. Begitu juga, Nikita Mirzani tidak hanya dijerat menggunakan pasal 311 ayat 1 KUHP, terkait fitnah atau penistaan yang ancaman hukumannya juga maksimal 4 tahun penjara. Akan tetapi Nikita Mirzani dijerat juga menggunakan pasal 36 UU ITE jangto, pasal 51 ayat 2 UU ITE. Pasal ini dipakai ketika pencemaran nama baik yang dilakukan itu berakibat pada kerugian terhadap orang lain. Pasal 51 ayat 2 UU ITE yang dipakai untuk menjerat Nikita Mirzani adalah pasal yang ancaman hukumannya paling tinggi di UU ITE, yakni 12 tahun penjara atau denda 12 miliar rupiah. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka Kejari Serang pun menahan Nikita Mirzani usai pelimpahan tahap 2 pada Selasa 25 Oktober 2022 lalu. Saat ini Nikita Mirzani menghuni rutan kelas 2 Serang. Secara lengkap, kasih intel Kejari Serang. Reski Niljusar dalam konferensi pers secara daring menyebut Nikita Mirzani disangka menggunakan pasal 27 ayat 3 jangto, pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 jangto, pasal 51 ayat 2 UU ITE dan atau pasal 311 ayat 1 KUHP.
Untuk memperjelas, berikut pasal-pasal yang menjerat Nikita Mirzani sehingga dijebloskan ke tahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten. Pertama, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal 45 Ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta. Sedangkan Pasal 36 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan Pasal 51 Ayat 2 UU ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp12 miliar. Yang terakhir, Pasal 311 Ayat 1 KUHP. Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu. Jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Demikian sejumlah pasal paling nyeri yang dipakai untuk menjerat Nikita Mirzani yang mengalahkan pasal yang menjerat Ferdy Sambo. Ya, buka aja. Apa bang, dari luar aja, tenang aja.